Polisi mencegah sebuah mobil yang melaju di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Selain meringkus 2 orang pria, petugas juga menggeledah isi kendaraan dan menemukan 2 tas di dalam bagasi. Di dalamnya, petugas mendapati 30 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan sementara, 30 kg sabu ini diduga akan dipasok ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku hanya kurir dan menjalankan perintah dari seorang narapidana yang sedang mendekam dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Unit 2 Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Cekcok berujung penganiayaan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan. Pelaku yang merupakan juru parkir liar terlibat cekcok dilerai polisi dan petugas Dishub lainnya. Pelaku merupakan seorang juru parkir liar yang memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser. Pelaku memanfaatkan badan jalan sebagai lahan parkir. Petugas Dinas Perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan di wilayah tersebut. Kemudian anggota pelaku juru parkir liar ini mengarahkan kendaraan untuk memarkir di sekitar badan jalan, sehingga dilakukan peneguran dan merasa tersinggung dan melakukan penganiayaan. Tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Penggerebekan 8 pelaku anggota sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel cottage di kawasan Juanda, Sidoarjo. Iya. Setelah mengintai beberapa jam, polisi menggerebek para pelaku termasuk 2 wanita, diantaranya warga Porong Sidoarjo dan warga Mojo Anyar Mojokerto, sementara yang lainnya warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku ini ditangkap tanpa perlawanan saat berada di dalam kamar hotel. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku mendatangi sejumlah korban di wilayah pinggiran kota untuk mau memberikan data KTP dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara 500 hingga 1 juta rupiah per KTP. Data pribadi dan nomor rekening kemudian dikirim ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online dengan imbalan uang tunai yang ditransfer dari pihak peminta data. Dari kasus jual beli data pribadi ini, polisi berhasil mengungkap perputaran uang dari para pelaku senilai 5 miliar rupiah. Mereka melakukan kejahatannya dengan mengumpulkan data-data itu, kemudian mendaftarkan pada rekening bank, mengaktifkan rekening dan m-bankingnya, dan rekeningnya langsung diambil alih oleh para pelaku ini untuk dikirimkan ke luar negeri, ke wilayah Kamboja, kemudian ke Vietnam. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo untuk mengembangkan kasus judi online di Kamboja dan Vietnam yang datanya berasal dari warga negara Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan akan dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda tiba-tiba terlihat aksi saling serang.
Dari penuturan saksi, setidaknya terjadi 2 kali insiden tawuran antar kelompok Greg Jalan. Keributan baru bisa diredam setelah sejumlah personel TNI Polri turun tangan. Sementara menurut panitia, insiden tak menyenangkan ini terpicu saat salah satu kelompok peserta memaksa masuk ke barisan peserta lain. Panitia pun menyayangkan kericuhan ini karena kegiatan ini harusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI di depan kantor Bupati Polewali Mandar berlangsung ricuh. Suasana memanas saat massa membakar ban bekas dan berusaha dihalangi oleh petugas Satpol PP. Massa pun menerobos masuk ke halaman kantor Bupati. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pun terjadi, bahkan nyaris baku hantam. Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kecaman terhadap kinerja Bupati Polewali Mandar yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan. Massa juga menolak calon sekda yang pernah tersandung kasus pidana dan dinyatakan lolos seleksi. Kericuhan ini sempat membuat aktivitas di kantor Pemda Polewali Mandar terganggu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzar Zainal melaporkan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di Galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar 706 juta rupiah melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan.